Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah Jan Pieterszoon Cowen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Surah Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Madurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Latar belakang perlawanan. Sebab umum latar belakang perlawanan. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain: pertama, mempersatukan tanah Jawa; kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Sebab khusus latar belakang perlawanan. Alasan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia yakni: pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Jalannya perlawanan Mataram terhadap VOC. Yuk guys, mari kita simak. Perlawanan Mataram ke Batavia pertama tahun 1628. Sultan Agung melakukan perlawanan ke Batavia untuk pertama kalinya pada tahun 1628. Pada tanggal 21 September 1628, pasukan Mataram menyerang benteng Hollandia. Dalam perlawanan tersebut, Tumenggung Baureksa beserta putranya gugur di medan pertempuran. Pasukan Sultan Agung memakai taktik perang yang cukup tinggi, yaitu dengan membendung Sungai Ciliwung, seperti saat penyerangan di Surabaya. Akan tetapi, penyerangan Mataram ini mengalami kegagalan. Pada akhirnya, pasukan Sultan Agung dengan terpaksa menyerah. Walaupun gagal, Sultan Agung dan pasukannya tidak patah semangat. Kemudian disusunlah strategi baru untuk mempersiapkan perlawanan yang kedua. Selanjutnya, ada perlawanan Mataram ke Batavia yang kedua kalinya pada tahun 1629. Walaupun kerajaan Mataram tidak sukses merebut benteng Batavia dan menundukkan VOC pada tahun 1628, mereka tidak begitu saja menyerah. Pada tahun 1629, tentara kerajaan Mataram berangkat lagi menuju Batavia dengan perencanaan penyerangan yang lebih baik.
antara lain, persenjataan perang dilengkapi dengan meriam dan senjata api, adanya pasukan berkuda serta beberapa gajah, dan yang terakhir, pengadaan persediaan makanan yang cukup dengan cara membuat lumbung-lumbung padi di Cirebon. Dan perlawanan Mataram yang kedua ini sukses menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan Jan Pieter Zoon Koen ketika mempertahankan benteng Meester Cornelis. Karena banyak pasukan yang tewas dalam penyerangan tersebut, maka daerah itu dinamakan Rawa Bangke. Akan tetapi keberhasilan tentara VOC tersebut dilawan balik oleh VOC. VOC ternyata mengetahui tempat lumbung padi di Cirebon dan Tegal. Kemudian tentara VOC membakar lumbung-lumbung tersebut sehingga mengakibatkan para tentara kesulitan dalam makanan dan menjadikan serangan pasukan Mataram yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Walaupun kedua perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Mataram gagal, hal ini tidak membuat Sultan Agung putus asa. Beliau sudah memikirkan untuk melakukan serangan selanjutnya. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut terwujud, Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645. Tokoh yang berperan penting dan akibat perang Mataram terhadap VOC. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I, itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satunya, perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwana II, raja pendiri dari Kasuhunan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwana II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya Perimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Sulyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwana II. Ketika Pakubuwana II memangku tampuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur
akibat adanya pemberontakan yang dipimpin Mas Gerendi atau Sunan Kuning pada 1742 dan mengakibatkan Istana Mataram Islam di Kartasura rusak. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said untuk merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwana II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwana II yang dibantu oleh VOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwana II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwana II wafat, ia memberikan wewenang mengangkatkan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwana II, Raden Mas Werjadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwana III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwana III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membunuh Mangkubumi dengan menjadikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwana III. Pada 22-23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta dimulai. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dengan demikian, maka wilayah kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas perjanjian Giyanti, maka dibangunlah bangunan perjanjian Giyanti di Karangasem, Jawa. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Perjanjian Salatiga merupakan kelanjutan dari Perjanjian Giyanti yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 1757 di Gedung Pakuwon, Kota Salatiga. Jika pada Perjanjian Giyanti wilayah kerajaan Mataram terbelah menjadi dua, maka pada Perjanjian Salatiga mengharuskan kedua penguasa yakni Sri Sultan Hamengkubuwana I dan Sunan Pakubuwana III merelakan sebagian wilayahnya diberikan kepada Pangeran Sambernyawa. Perjanjian Salatiga menambahkan satu pihak yaitu Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Hubungan Raden Mas Said, Hamengkubuwana I, dan Pakubuwana III masih bersaudara dan merupakan keturunan dari Amangkurat IV. Awalnya, Raden Mas Said dan Hamengkubuwana atau Pangeran Mangkubumi
bekerja sama melawan Belanda setelah keinginan Pangeran Mangkubumi untuk diangkat menjadi raja ditolak Belanda. Namun, siasat licik Belanda melalui VOC berhasil memecah kerjasama Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Belanda berhasil menarik Pangeran Mangkubumi ke sisi VOC. Sementara, VOC berhasil menghasut Raden Mas Said soal potensi pengkhianatan oleh Pangeran Mangkubumi atas dirinya. Keduanya tercatat bekerja sama kurang lebih 9 tahun. Pada perjanjian Giyanti, Raden Mas Said tidak dilibatkan dan dirinya juga menentang perjanjian itu karena dinilai dapat memecah belah kerajaan dan rakyat Mataram. Dengan bergabungnya Pangeran Mangkubumi atau bergerasi Sultan Hamengkubuwono I dengan VOC, maka perlawanan Raden Mas Said menjadi 3 lawan 1. Raden Mas Said memberikan perlawanan sengit hingga 3 kubu tersebut belum dapat mengalahkan Raden Mas Said, begitupun sebaliknya. Namun, pada akhirnya, perlawanan Raden Mas Said berakhir pada meminta bagian dari wilayah kekuasaan Mataram yang sebelumnya telah dibagi menjadi 2. Sadar perang akan berlangsung lama karena keempat pihak sama-sama kuat dan tidak ingin menyerah, maka VOC kemudian menawarkan solusi yang saling menguntungkan. Solusi tersebut berupa pembagian wilayah menjadi 3 kekuasaan, yakni Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Mangkunegara. Tujuan VOC dibagi 3 adalah untuk mengamankan kantong finansial sekaligus kekuasaannya di Pulau Jawa. Selain itu, perjanjian Salatiga pun turut menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Kesultanan Mataram Islam karena wilayah kerajaannya telah terpecah dan memiliki penguasaannya sendiri-sendiri. Setelah mendapat wilayah otonom, Raden Mas Said kemudian bergerak Mangkunegara I. Mangkunegara I saat itu mendapat wilayah kekuasaan di Mataram sebelah timur. Wilayah tersebut saat ini meliputi Banjarsari, Karanganyar, Wonogiri, Ngawen, dan Semin. Kini, lokasi penandatangan perjanjian Salatiga digunakan sebagai kantong wali kota Salatiga. Tokoh di balik perjanjian Salatiga tidak begitu berbeda dengan perjanjian Giyanti. Perjanjian Salatiga hanya menambah 1 orang untuk membagi wilayah kekuasaan menjadi 3 bagian. Mereka adalah Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Pakubuwono III, VOC, dan Raden Mas Said atau Pangeran Mangkunegara. Isi perjanjian Giyanti. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti adalah membagi Kesultanan Mataram menjadi 2 bagian, yakni Kesultanan Surakarta di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergerak Sultan Hamengkubuwono I. Isi perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga sebagai hasil keputusan politik pasca berakhirnya Perang Tahta Jawa ketiga, perlawanan Pangeran Sambernyawa terus terjadi akibat pengangkatan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan bergelar Hamengkubuwono I melalui perundingan dengan VOC dan mendapat separuh kekuasaan Mataram setelah menandatangani perjanjian Giyanti. Perjanjian ini memberi Pangeran Sambernyawa separuh wilayah Surakarta, 4.000 karya mencangkup daerah yang sekarang adalah Kabupaten Wonogiri, dan perjanjian ini Kabupaten Karanganyar eksklave di wilayah Yogyakarta dan menjadi penguasa Kabupaten Mangkunegara dengan gelar Mangkunegara I. Berikut ini dampak atau akibat pecahnya Mataram Islam. Yang pertama, dominasi VOC. Yang kedua, para penguasa di Jawa sewenang-wenang. Yang ketiga, kondisi keuangan Belanda memburuk. Yang terakhir, penerapan sistem buka tutup. Akhir perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC.
VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya, pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan pangan. Selain itu, jarak antara Yogyakarta dengan Batavia, kalahnya persenjataan, dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Kegagalan yang kedua kalinya ini tidak membuat Sultan Agung menyerah, malah membuat Sultan Agung mempunyai keinginan membuat penyerangan yang ketiga. Namun, hal tersebut tidak terwujud karena tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia. Pengaruh peristiwa tersebut pada masa kini dan manfaat bagi masa kini. Pengaruh perlawanan rakyat Mataram bagi masa kini. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Perlawanan Mataram melawan VOC menunjukkan semangat rakyat dan pemimpin seperti Sultan Agung untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Semangat itu masih terasa sampai sekarang dalam bentuk cinta tanah air dan perjuangan menjaga keutuhan Indonesia. Yang kedua, lahirnya daerah dengan keistimewaan tersendiri. Hasil dari sejarah panjang kerajaan Mataram dan hubungannya dengan perjuangan melawan penjajah membuat Yogyakarta mendapat status daerah istimewa karena peran besar para sultan dalam sejarah bangsa. Yang ketiga, pelestarian budaya dan tradisi. Kerajaan Mataram meninggalkan warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang seperti keraton, batik, gamelan, dan upacara adat yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, inspirasi kepemimpinan dan strategis perang. Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berwibawa. Nilai-nilai kepemimpinannya seperti keberanian, bijaksana, dan cinta rakyat menjadi contoh bagi pemimpin masa kini. Manfaatnya bagi masa kini. Yang pertama, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah bangsa. Kita jadi lebih menghargai perjuangan nenek moyang dalam melawan penjajah. Yang kedua, mendorong pelestarian budaya daerah. Misalnya, budaya Mataram masih dijaga di Yogyakarta dan Surakarta yang kini menjadi daya tarik wisata dan kebanggaan nasional. Yang ketiga, membangun identitas daerah dan tradisional. Adanya daerah istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa perjuangan masa lalu dihargai dan tetap diakui dalam sistem pemerintahan sekarang.